Ya, kita akan buka dari Roma pasal yang ke-6. Ini kita akan bicara mengenai sanctification dari Roma. Kita buka terlebih dahulu, nanti beberapa ayat yang saya minta saudara untuk baca dan perhatikan, baru kita perhatikan. Ya, Roma pasal yang ke-6, tentu kita tidak akan bahas dan baca semuanya. Tapi kalau kita lihat di situ, itu dikasih perikop mati dan bangkit bagi Kristus. Tapi saudara, waktu kita bicara mengenai sanctification atau pengudusan, apa sih sebenarnya itu pengudusan? Ya, ada yang mungkin sudah familiar dengan kata ini? Mungkin bisa bantu saya ingin tahu mungkin teman-teman, menurut teman-teman, sanctification pengudusan itu apa? Ada yang boleh bantu? Ada? Hah? Bagaimana Rifan? Yang lain selain Rifan? Dikhususkan. Ya, itu kan pengertian kudus sendiri ya. Oke, dikhususkan. Tapi kalau kita bicara mengenai pengudusan itu apa sih? Proses dalam keselamatan untuk semakin diubahkan, semakin dibaharui, agar semakin serupa Kristus, bukan serupa dengan dunia. Oke, nah kalau pakai pengertian, ya tadi Rifan sudah sempat singgung, tapi kalau kita mau lihat pengudusan itu apa, itu adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Untuk apa saudara? Untuk terus diperbaharui semakin hari itu menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia. Kita sudah diselamatkan dan kemudian dibenarkan. Lalu setelah itu apakah berhenti sampai di situ? Oke sudah. Tapi tidak. Di dalam perjalanan rohani kita, perjalanan rohani tidak hanya berhenti sampai oke kita sudah dibenarkan, diselamatkan. Tetapi juga apa selanjutnya proses? Tahap apa setelah itu gitu? Oh, tahap itu tentu kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi di dalam menjalankan kehidupan di dalam dunia ini, yang sudah diselamatkan, apakah hidup bagi dunia atau hidup bagi Kristus? Nah, hidup bagi Kristus. Nah, hidup bagi Kristus yang seperti apa? Nah, di dalam perjalanan hidup serupa dengan Kristus seperti apa? Itulah yang namanya pengudusan. Jadi semakin serupa dengan Kristus dan selama perjalanan inilah itu namanya pengudusan. Nah, pengudusan seperti apa nanti kita lihat. Nah, tapi biasanya waktu kita bicara sanctification, pengudusan, itu kadang selalu kita kaitkan dengan yang namanya ordo salutis. Ya, teman-teman pasti beberapa ada yang familiar ya dengan ini. Ini tinggi sekali ya. Ordo salutis. Nah, apa sih ini ordo salutis? Ya. Kalau biasanya kita sering bilang ini adalah urutan keselamatan. Kita sering ya dengar kalimat ini gitu. Urutan keselamatan. Biasanya apa saudara? Biasanya dimulai dari panggilan, terus kemudian iman, kita diberikan iman oleh Roh Kudus, terus kemudian regenerasi, ada pembenaran, adopsi, pengudusan, terus kemudian ada ketekunan orang-orang kudus, nah terus ada pemuliaan. Nah biasanya kita mengerti ordo salutis itu di dalam itu tadi, tahapan-tahapan yang tadi itu. Nah, pengudusan itu ada di dalam situ. Tapi, apakah kita harus mengerti pengudusan itu di dalam tahapan yang kaku? Oke, jadi saya itu dikuduskan. Sebelum saya dikuduskan, ternyata saya harus beriman dulu. Saya harus dibenarkan dulu. Apakah begitu? Tidak. Karena begini, di dalam Alkitab sendiri, waktu kita melihat Paulus di dalam surat-suratnya, itu kadang dia memakai kata yang biasanya bisa bertukar. Contoh, biasanya dia katakan kepada jemaat, kalian adalah umat yang telah dipanggil dan dibenarkan. Terus kemudian dipilih atau dikuduskan gitu. Jadi tidak ada tuh kayak rumus yang baku, dipilih dulu, dibenarkan, baru dikuduskan. Tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sih harus pakai ordo salutis ini? Apakah ordo salutis salah? Tidak. Tapi kenapa? Nah, ini sebenarnya juga kadang masih banyak perdebatan ya. Nah, tapi kenapa urutan keselamatan yang ada pengudusan di dalamnya itu memakai urutan yang sepertinya baku? Ini sebenarnya bukan hanya ya, ini sebenarnya untuk kepentingan konfesional. Supaya apa? Supaya lebih jelas pembedaan aliran teologi gitu. Ya, karena memang di dalam Reform sendiri
Dan di dalam kekristenan sendiri, maksud saya, itu kekristenan sendiri pun di setiap aliran itu mempunyai pandangan yang berbeda mengenai urutan keselamatan. Nah, Ordo Salutis yang kita pegang ini untuk menunjukkan ya pembedaan itu gitu. Tapi sekali lagi, ini biasanya untuk kepentingan konfesional. Nah, apakah boleh pakai? Silahkan boleh. Bagi mereka yang mungkin masih belajar mengenai Ordo Salutis, oh bagaimana ya tahapan keselamatan? Oh ternyata kita dipilih, kemudian dibenarkan, terus kemudian ada diadopsi dan lain-lain. Silahkan. Tapi untuk saudara yang mau belajar lebih lanjut, oh ternyata di dalam Alkitab kita melihat Ordo Salutis tahapan keselamatan tuh tidak sekaku itu gitu. Jadi maksudnya saya adalah introduksi awal nih supaya saudara mengerti bahwa di dalam kita sendiri kita betul percaya yang namanya Ordo Salutis, tapi kita waktu mengerti ini itu bukan di dalam pengertian yang kaku. Harus ini dulu baru ini. Wih, saya belum di ini nih. Saya belum saya sudah dibenarkan. Berarti saya kalau sudah dibenarkan masih di dalam proses pembenaran ini belum bisa dong dikuduskan dulu. Atau contohnya, wih, saya ini masih di pengudusan ya. Berarti belum sampai kepada tahap ketekunan ya. Tidak bisa begitu juga begitu. Wih, saya ini mau dikuduskan, tapi saya baru dipanggilan. Bagaimana nih? Nah, ya tidak dimengerti dalam bagian itu. Karena sekali lagi pekerjaan ini dilakukan oleh Roh Kudus dan ya kita tidak tahu itu pekerjaan Roh Kudus gitu. Nah, tapi waktu kita bicara mengenai pengudusan, kita kembali lagi waktu kita bicara pengudusan, ini sepenuhnya adalah anugerah Allah, tapi juga ini sepenuhnya adalah tanggung jawab orang percaya. Nah, mungkin saya pakai gambaran ini ya. Di dalam Ordo Salutis itu kita sangat familiar dengan pembahasan ini ya, pembenaran dan pengudusan. Pengudusan. Nah, waktu kita bicara pembenaran, ini adalah tahapan yang hanya dilakukan sekali dan selamanya. Tapi ini dilakukan oleh Allah. Ini bagiannya Allah tanpa campur tangan kita. Nah, kalau kita sudah bicara pengudusan, hari ini kita bicara mengenai pengudusan, kalau ini betul, ini bicara tentang Allah, sepenuhnya anugerah Allah, tapi sepenuhnya juga tanggung jawab manusia. Ada tanggung jawab kita. Ya. Jadi ini sepenuhnya Allah, tapi di sini kita berbagian. Coba kita lihat dulu ayatnya. Kita pertama baca di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi kita lihat di sini siapa subjeknya? Allah. Siapa yang melakukan pengudusan itu? Allah. Nah, sekarang kita melihat lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga sampai 7. Ya, pasal berikutnya, pasal 4 3 sampai 7. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi saudara lihat ya, di dalam pengudusan ini anugerah Tuhan, tapi kita juga berbagian. Tidak bisa kita lepas dari yang namanya keberbagian kita di dalam hal ini. Saudara lihat ya, waktu di dalam ayat 3 sampai ayat 7, saudara apa yang saudara lihat yang tersirat? Ternyata saudara diundang loh. Saudara diminta loh. Ini suatu keharusan. Nah, tapi coba kita lanjut dulu. Waktu kita bicara pengudusan, nah, pengudusan ini ya kalau Pak Billy bilang ini sifatnya radikal dan integral. Ya. Sifatnya radikal dan integral.
Nah, radikal itu apa saudara maksudnya? Radikal itu maksudnya adalah ini, bahwa waktu bicara pengudusan itu menguduskan kita, itu sampai kedalaman diri kita, sampai akar hati kita, sampai mungkin bagian-bagian yang mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan, Roh Kudus itu bekerja sampai di sana. Bahkan itu membongkar semua yang ada di dalam hati kita gitu. Makanya biasa pengudusan itu pasti berkaitan dengan ini loh. Kadang sifat karakter kita pasti nggak enak. Dan kadang selalu bersinggungan dengan orang gitu. Itu dibongkar semua. Tapi itu juga berkaitan dengan yang namanya integral. Itu maksudnya apa saudara? Nah, jadi radikal masuk ke dalam, tapi waktu bicara integral itu meliputi semua aspek. Semua bagian kehidupan kita. Ya. Semua cakupan, semua spheres, apapun itu. Mau kita dengan diri kita dengan keluarga, kita dengan teman, kita dengan orang tua, kita dengan pasangan, ya bahkan mungkin hal-hal yang lain ya, saudara bisa ini sendiri. Dengan orang-orang di kantor, dengan orang-orang di tempat pekerjaan saudara, dengan semua bagian gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai pengudusan ini secara individu dan personal. Tapi ini bagiannya sebentar. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa pengudusan itu betul ke dalam, tapi pengudusan itu tidak bisa berjalan sendiri. Pengudusan itu juga sifatnya komunal, personal, dan di dalam gereja. Nah, mari coba kita lanjut dulu. Sekarang coba mari kita melihat ke Roma pasal yang, Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 4. Saudara perhatikan, saya baca pelan-pelan bagi saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, kalau kita bicara mengenai pengudusan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, pengudusan itu apa saudara? Coba saudara perhatikan ya. Pengudusan itu apa? Coba sekarang saya tanya saudara, saudara perhatikan dari ayat yang sudah kita baca. Tadi kita bicara bahwa pengudusan itu, kita itu yang sudah dilahirbarukan, itu terus mengalami proses pengudusan, semakin hari semakin serupa Kristus, daging makin dimatikan, tapi hidup itu makin sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dari ayat 1 sampai ayat 5, saudara lihat apa di situ? Pengudusan itu berkaitan dengan apa, saudara? Itu kan bicara mengenai ini ya. Kita dibaptiskan ya, satu di dalam Kristus. Ada yang ketemu? Ada yang mau bantu menjawab? Coba saudara perhatikan ayat 3 dan 4. Mungkin saudara akan temukan jawaban di sana. Ada yang mau bantu? Ada? Nah, ya kita jawab bersama-sama ya. Waktu kita melihat ayat 3 dan 4, kalau kita bicara pengudusan, berarti kita bicara apa saudara? Pengudusan itu artinya bahwa kita, tadi saya sudah bilang ya, pengudusan itu proses di mana kita mematikan daging, dosa, dan kemudian kita hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini artinya apa? Kita itu mati di dalam dosa, tetapi hidup bagi
Kristus. Nah, coba saudara perhatikan ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, itu telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam kematiannya. Nah, saudara perhatikan dalam kematiannya. Berarti apa yang dimatikan di sini? Itu dosa. Nah, tapi waktu bilang dibangkitkan, ya artinya kita hidup bersama-sama dengan Kristus gitu. Tapi apa artinya ini mengenai sanctification? Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, saudara, itu dikatakan begini. Bagian ayat yang terakhir ya. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Artinya apa? Kita tidak lagi hidup di dalam hidup yang lama, tetapi di dalam hidup yang baru. Kita tidak lagi bertekun di dalam dosa, tapi makin lama keinginan dosa itu makin dimatikan dan terus diarahkan untuk hidup bagi Kristus. Nah, tapi saya mau beritahukan saudara hal ini. Kalau kita bicara pengudusan itu ada dua, yaitu status dan juga pengudusan yang progresif. Waktu kita bicara status, kita bicara apa saudara? Dulu saya ini orang berdosa, tapi setelah itu, setelah waktu saya diselamatkan, saya diangkat Allah menjadi orang-orang kudus. Nah, mungkin saudara akan melihat contohnya di dalam surat-surat Paulus. Paulus itu panggil beberapa jemaat di dalam suratnya, orang-orang Galatia atau Efesus, jemaat yang kudus dan sebagainya. Nah itu, apakah waktu dia bilang contoh jemaat Efesus atau jemaat Korintus, Galatia yang kudus, apakah mereka sudah kudus sepenuhnya? Tidak. Tapi secara status mereka sudah dikuduskan. Nah, tapi secara progresif, nah itu di dalam proses, di dalam tahapannya yang terus menerus, baik itu nanti secara individual atau komunal gitu. Nah, tapi waktu kita kembali lagi, tadi saya sempat singgung mengenai pengudusan individual dan komunal. Waktu kita bicara pengudusan individual, itu bicara tentang apa saudara? Itu bicara tentang kehendak saya, desire saya, bahkan berkaitan dengan emosi. Semua hal-hal itu juga masuk di dalam pengudusan. Nah, kehendak saya yang kadang masih bersifat duniawi, masih begitu, kalau dibilang gelap dan sebagainya. Keinginan saya yang berdosa, yang cemar dan lain-lain. Emosi saya, dan sebagainya. Emosi yang mungkin tidak kudus. Nah, itu diproses dan makin serupa dengan Kristus. Nah, pada akhirnya pengudusan individual yang berkaitan dengan hal-hal tadi itu bukan lagi keinginanku, tetapi yang dominan adalah Kristus gitu. Jadi yang mengarahkan, yang memimpin keinginan kita, desire kita, bahkan kehendak kita, itu Kristus. Ketika kita melalui proses pengudusan ini gitu. Nah, tapi waktu kita bicara pengudusan secara komunal, pengudusan secara komunal artinya kan kalau bicara komunal berarti kan bersama ya. Ternyata pengudusan ini terjadi di dalam gereja. Nah, coba kita baca Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 26. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelana. Jadi saudara bisa lihat ya, bahwa di dalam pengudusan itu kita betul bicara individual. Setiap orang itu pasti akan mengalami proses itu loh. Tidak ada orang yang sudah dipanggil yang tidak mengalami proses itu. Kalau orang yang berkata dia sudah dipanggil tapi dia tidak mengalami proses pengudusan, perlu dipertanyakan tuh. Itu benar nggak tuh sudah lahir baru? Itu benar nggak tuh? Itu sudah percaya. Karena tidak mungkin satu orang pun itu diluputkan dari namanya proses pengudusan ini.
Nah, tapi kita kembali, proses pengudusan itu ternyata juga terjadi di dalam gereja, saudara. Nah, di dalam gereja itu, gereja ngapain gitu? Nah, di dalam gereja, sekali lagi, pengudusan itu juga terjadi. Dengan apa? Di dalam gereja itu kan, gereja belajar firman, menghidupi firman gitu. Terus kemudian dikuasai firman, beritakan firman. Itu proses-proses yang dialami gereja. Tapi juga apa? Di dalam gereja itu, gereja juga ini loh, jadi sarana umat itu melayani loh. Nah, di dalam pelayanan itulah gereja dikuduskan, disucikan. Ya, kalau kita bicara gereja artinya semua jemaat ya. Jadi jemaat satu dengan yang lain itu kan bersentuhan, bergesekan yang lain satu dengan yang lain. Nah, itu mereka saling gitu. Gereja dikuduskan di dalam itu gitu. Nah, tapi John Calvin itu pernah mengingatkan bahwa betul ada pengudusan yang terjadi dalam gereja, tapi kita mesti ingat, ada bahaya kita itu mengharapkan kesempurnaan gereja. Maksudnya begini, ternyata gereja, kita itu dikuduskan di dalam gereja, ternyata gereja itu juga ada di dalam tahap pengudusan loh. Salah kita kalau kita itu mengharapkan gereja sudah sempurna dari sekarang. Salah kita kalau kita berharap, oh gereja harus baik-baik saja, oh gereja itu harus menjadi tempat yang betul sih, aman, nyaman. Tetapi begini, jangan sampai kita jatuh kepada ini, mengharapkan gereja yang sudah sempurna. Karena apa? Ingat, gereja juga itu di dalam proses pengudusan. Nah, banyak orang kan kecewa dengan gereja. Wih, kenapa sih di gereja itu tidak welcome, kurang menyambut, kurang hangat? Loh. Saudara, tunggu, pelan-pelan dulu. Jangan sampai kita yang sementara sedang dikuduskan oleh Tuhan di dalam gereja. Betul sih, ada mungkin bagiannya gereja di mana harus berbenah diri. Tapi salah kita kalau setiap kali kita bilang, aduh gereja nggak begini, gereja nggak begitu, gereja kurang ini, gereja kurang itu. Loh, gereja juga ada di dalam proses pengudusan. Nah, justru gereja ada di dalam proses pengudusan, kita masuk dan juga kita dikuduskan gitu. Makanya kalau kita mengharapkan gereja sudah sempurna, sementara kita lupa bagian bahwa gereja ternyata harus dikuduskan, ini akibatnya makanya banyak orang itu yang tidak tahan pada satu gereja. Mungkin sering-sering pindah gereja gitu, dan lain sebagainya. Saya tidak bicara ini ya, orang yang orang yang kemudian pindah gereja mungkin karena dia dapat ajaran yang kurang bertanggung jawab, tidak sesuai firman, ya itu baik gitu. Tapi ada orang yang maksudnya gini, tidak tahan di satu gereja. Karena kenapa? Merasa dikecewakan, merasa ditolak dan sebagainya. Nah, kita perlu ingat ini. Kadang kebanyakan orang itu lupa bagian ini. Bahwa apa? Gereja itu masih disempurnakan loh. Nah, gereja itu belum sempurna. Nah, waktu kita melihat ini, kita dibawa kepada apa, saudara? Kita dibawa kepada realitas. Jadi kita waktu melihat gereja, itu bukan gereja yang angan-angan, yang tinggi, yang sempurna, apa dan sebagainya. Tidak. Kita lihat gereja itu gereja yang apa? Gereja juga yang sedang bertumbuh. Ya. Gereja yang dikuduskan. Gereja yang nyata ini bersama-sama dengan kita. Gitu. Jadi di dalam gerejalah justru ya saudara, justru kalau saudara memandang gereja dengan benar, waktu saudara melihat gereja kurang, saudara akan sadar, oh iya ya, saya juga kurang. Justru di dalam kurangnya saya ini, saya tahu bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan proses pengudusan pertumbuhan di dalam gereja yang ini loh. Yang kurang ini karena apa? Karena suatu saat akan disempurnakan gitu. Tapi bukan saat ini. Prosesnya bertahap demi bertahap gitu. Nah, tapi sekarang kita mungkin masuk di dalam tahap selanjutnya. Tadi kita bicara tentang ini ya. Tadi kita bicara tentang pengudusan secara status. Tadi kita pengudusan individual dan komunal. Nah, sekarang kita bicara mengenai ini, saudara. Waktu kita bicara mengenai pengudusan, kita bicara mengenai union with Christ, satu dalam Kristus. Sekarang kita kembali dulu ke Roma. Kita akan melihat di sana bahwa pengudusan itu di dalam Kristus, saudara. Coba kita lihat ya.
Tadi kita sudah baca sampai ayat yang keempat. Saudara perhatikan ayat yang kelima saya baca. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara lihat ya, orang-orang Kristen dalam kelas-kelas rohani. Nah, mungkin saudara bisa baca buku dari Pak Billy tentang Solidei, Gracia, itu tentang Ordo Salutis. Di sana mungkin saudara bisa baca mengenai ini lebih dalam, karena ini beberapa saya angkat juga dari sana mengenai pengudusan. Ya, orang-orang yang punya pandangan bahwa oke, kita bisa mengusahakan sendiri, ini sering jatuh kepada itu tadi. Sikap hati yang arogan, tinggi hati, sering menempatkan orang Kristen dalam kelas-kelas rohani. Saya ini sepertinya lebih baik dari contohnya orang lain gitu. Saya sepertinya lebih unggul daripada yang lain. Saya sepertinya cukup oke daripada dia. Saya sepertinya ini loh. Boleh loh, justru sepertinya saya sih yang di pelayanan itu contoh dan sebagainya. Nah, hati-hati, kadang-kadang kita tidak sadar karena di situ kita punya pengertian yang salah gitu mengenai itu. Nah, terus kemudian juga ini saudara, waktu bicara mengenai perfeksionisme, ini kan bicara mengenai tanpa ada campur tangan Tuhan, tapi juga apa saudara? Ya artinya tidak ada belas kasihan di sini. Karena kenapa? Karena tidak ada campur tangan Tuhan. Maksudnya begini, kalau kita mengerti bahwa pengudusan ini juga adalah anugerah Tuhan, maka di dalam proses pengudusan itu kita akan dipimpin untuk punya hati yang rendah hati, mau belajar, bahkan mau menghargai apa saudara? Mau menghargai proses orang lain loh dikuduskan. Tapi kalau kita jatuh kepada pandangan perfeksionisme tanpa campur tangan Tuhan, kita pasti akan pikir orang lain, gitu aja kok repot, gitu aja kok sulit, gitu aja kok nggak bisa. Nah, gitu saudara. Karena kenapa? Kita tidak bisa melihat bahwa proses pengudusan itu anugerah Tuhan. Dan orang yang sedang berproses di dalam situ, itu bergantung kepada Tuhan juga. Kita akhirnya jadi sulit gitu melihat orang untuk, oh iya ya dia ada di dalam proses pengudusan loh. Justru kita waktu lihat orang begitu apa saudara? Berdoa untuk dia. Nah orang juga sekali lagi, saya tambahkan satu lagi, orang yang juga melihat yang mempunyai pandangan perfeksionisme ini cenderung jatuh di dalam tinggi hati ya saudara. Di saat yang bersamaan ketika melihat orang gagal di dalam proses pengudusan, sanctification, jatuh di dalam dosa, menghakimi. Itu tuh contoh. Oh karena dia sih contoh kurang saleh. Kamu sih begini, itu kan. Lihat tuh, dan sebagainya gitu. Cenderung untuk menghakimi orang lain. Karena kenapa? Dianggap apa? Dianggap kurang contoh disiplin rohani. Nah, maksud saya ke situ saudara. Tentu ya saudara, di dalam proses pengudusan pasti ada bagian kita untuk mengerjakan yang namanya disiplin rohani gitu. Di dalam pengudusan itu ada disiplin rohani menggunakan apa saudara? Firman, ada sakramen, ada doa, lain-lain. Itu disiplin rohani yang buat kita terus dikuduskan. Maksud saya pasti ada bagian itu. Tapi begini saudara, kembali lagi, kalau melihat pandangan-pandangan orang yang mengatakan pengudusan itu sebenarnya tanpa campur tangan Tuhan, bisa kita usahakan sendiri. Nah, saudara kita bisa jatuh ke sana gitu, hati-hati gitu. Ya, sekali lagi, waktu kita mengerti bahwa pengudusan ini juga adalah campur tangan Tuhan. Waktu kita melihat orang lain dikuduskan, ada di dalam proses itu, kita bisa menghargai loh bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup dia. Kita bisa melihat loh keindahan Tuhan tuh membentuk dia loh. Justru waktu kesulitan dia, kita melihat kesulitan dia, kita tuh bisa melihat Kristus di sana. Kita tidak langsung lihat, kok gitu ya? Terlalu lemah. Aduh, kurang doa sih, kurang ini. Begini ya saudara, kalau mungkin dia kurang doa, kurang disiplin, itu urusan dia dengan Tuhan, gitu. Tapi bagian kita, waktu kita lihat, kalau contohnya mungkin ada kurang, kita boleh berdoa untuk dia. Tapi waktu kita melihat, punya pandangan bahwa, punya konsep bahwa pengudusan, saya pun dikuduskan, dia pun dikuduskan, maka saya tuh boleh menghargai pengudusan yang Tuhan kerjakan juga bagi orang lain, gitu maksudnya saudara. Rifan contoh melihat pengudusan Ezra di dalam sosial atau mana, Ezra melihat pengudusan Fani dan lain sebagainya, ya, begitu kan, indah kan ya. Contoh mungkin hal-hal pengudusan saudara, mungkin di dalam patah hati, di dalam
ujian, di dalam pekerjaan, di dalam cari kerja. Hal-hal begitu tuh membentuk kita, menguduskan kita, memproses kita. Untuk apa? Kita berlatih, saudara. Kita dikuduskan di apa? Dari dalam, tapi juga segala aspek. Waktu contohnya saudara mungkin patah hati, saudara dikuduskan gitu. Bagaimana apa, saudara? Mengendalikan diri. Bagaimana saudara itu ini boleh memikirkan, ya ini, kenapa mungkin ini terjadi? Mungkin ada saudara mungkin yang mungkin salah, atau mungkin saudara mungkin harus lebih menghargai satu dengan yang lain, atau mungkin dan lain-lain. Hal apa saja gitu. Dalam hal apa saja gitu. Jadi sekali lagi, itu sangat berkaitan erat gitu. Nah, sekarang mari kita melihat ya saudara. Kita akan bicara mengenai pengudusan, tapi juga ada kaitannya dengan ini saudara. Pengudusan dan ini perbuatan baik. Perbuatan baik atau good works. Nah, waktu kita bicara pengudusan, itu ternyata ada kaitannya loh saudara dengan good works. Itu maksudnya apa saudara? Itu maksudnya begini saudara. Tidak ada orang yang dikuduskan itu yang tidak terpancar dari apa saudara? Dari tindakannya. Ya biasa kita mungkin mendengar hal ini gitu ya. Tidak ada orang itu yang dikuduskan tanpa kita melihat bukti dari kehidupannya sehari-hari. Nah, orang yang dikuduskan itu melatih dirinya untuk berbuat baik. Nah ini juga saudara kalau mau baca di Westminster mengenai tema sanctification, saudara bisa baca di sana. Orang yang dikuduskan itu setiap hari demi hari itu melatih dirinya untuk berbuat baik. Tapi di dalam konsep apa nanti kita melihat. Ya saya lanjutkan, iman yang benar itu bekerja melalui kasih. Dan kasih itu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik. Jadi maksudnya begini saudara, di dalam reform kita ada mengenal yang namanya silogismus praktis. Nah ini silogismus praktis atau silogismus praktikus ya. Nah, ada yang namanya silogismus praktikus. Apa itu silogismus praktikus, saudara? Biasanya di dalam pembahasan sanctification kita pasti bicara ini, silogismus praktikus. Waktu kita bicara silogismus praktikus dikaitkan dengan pengudusan, itu artinya bahwa kita itu melihat orang yang sedang di dalam proses pengudusan, itu dari buahnya, saudara. Nah, kalau pakai mungkin di dalam kitab-kitab Injil, bagaimana kita tahu orang itu dengan kita mengenal dari buahnya. Nah, di dalam proses pengudusan, kita bisa melihat bahwa orang ini bertumbuh di dalam pengudusan itu dari mana, saudara? Dari buahnya, saudara. Contoh, orang yang sedang Tuhan kuduskan di dalam aspek emosi, itu pasti selalu bersinggungan contoh dengan hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan, selalu mungkin dengan orang yang mungkin tidak cocok, atau mungkin selalu berkaitan dengan hal-hal yang mengundang ini loh, emosi dan lain-lain gitu. Nah, tapi waktu dia dihadapkan dengan itu, dulu mungkin saudara lihat, orang ini dulu sepertinya nggak sabar, emosian. Tapi sekarang makin kesini saudara makin lebih, orang ini banyak perubahan ya. Waktu ada masalah, contoh waktu diperhadapkan dengan hal-hal yang begini, dengan orang-orang yang mungkin sangar, dia lebih sabar loh. Ada buahnya loh. Sekarang dia lebih tenang loh, gitu. Dan lain-lain. Nah, itu maksudnya ke situ, saudara. Jadi silogismus praktikus ini apa yang keluar dari dalam hati itu wujud nyata dari apa yang ada di dalam. Nah, di dalam ini kan sedang dikuduskan. Waktu di dalam proses pengudusan itu kita lihat dari mana sih hasilnya? Dari ini loh, saudara. Dari yang keluar itu. Di dalam kehidupan saudara. Nah, waktu saudara contoh dengan pasangan, dengan anak, atau mungkin
dengan kakak adik, dengan teman-teman di kantor gitu ya saudara. Saudara sekarang Tuhan mungkin beri hati yang semakin luas loh untuk belajar mengampuni, untuk belajar rendah hati, untuk belajar bisa menerima kekurangan orang lain, untuk bisa belajar mungkin menerima pendapat-pendapat yang mungkin tidak sesuai loh, lebih sabar dan lain-lain gitu, lebih bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak sempit gitu, semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, hal-hal begitu saudara bisa melihat ini gitu. Bukan makin lama justru kok, makin lama kok makin gak sabar. Mungkin makin lama kok mungkin ya saudara, makin fasik mungkin. Kalau mungkin dipakai bahasa mungkin Amsal dan lain-lain. Makin lama hidup di dalam Tuhan, kok makin fasik, makin gak sabar, serasa makin contoh jauh dari Tuhan. Kok makin tidak berubah ya? Sifat lamaku ini kok seakan-akan sepertinya dipelihara, terpendam di dalam tuh kok semakin lama, tapi semakin keluar, semakin buas begitu. Nah, saudara mungkin kalau kita merasa seperti itu, mungkin kita perlu minta pimpinan Tuhan gitu ya. Kembali kepada Tuhan, minta Tuhan supaya Tuhan boleh pimpin kita gitu, di dalam proses pengudusan gitu. Sekali lagi ya, waktu kita minta begitu kepada Tuhan, saudara juga harus mau dong. Dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rela juga mau dikuduskan. Jangan saudara bilang begitu tapi kita di dalam hati sebenarnya kita mau loh. Karena begini saudara, kalau kita bicara mengenai pengudusan, pasti kan selalu bersinggungan antara dosa dengan kehidupan kudus kan. Nah, waktu saudara diperhadapkan kedua hal ini, dosa itu tidak mungkin masuk kalau kita sendiri yang mengizinkan itu. Kita harus sendiri jujur bahwa sebenarnya begini, kitalah yang membuka pintu. Kuncinya ada di kita gitu kadang. Makanya di dalam pengudusan, itu aspek Tuhan, anugerah Tuhan, tapi kita. Tuhan mau kuduskan kita, tapi kalau kita tidak mau memberi diri, tidak mau benar-benar berkomitmen, tidak mau benar-benar, Tuhan saya mau berubah. Itu juga sulit loh saudara. Gitu. Makanya kita harus sadar. Jangan sampai selama ini mungkin kita berdoa, Tuhan kuduskan saya mau contoh keluar dari dosa ini, saya mau terus hidup di dalam kekudusan, saya mau hidup keluar dari penyimpangan-penyimpangan ini, kelaliman-kelaliman ini. Tapi kalau di dalam hati kita sendiri, kita masih sayang sama dosa itu, kita masih pelihara, aduh tunggu dulu sepertinya ini enak, nikmat dan lain-lain, itu juga susah sih. Kita mesti sadar dulu, kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin selama ini saya itu masih ada ini karena saya tuh masih nyaman gitu. Nah, kadang hal-hal yang kita rasa nyaman, kita tidak sadar loh. Kalau ternyata kita tuh masih mau simpan itu gitu. Kita pikir, saya mau lepas, saya mau buang. Tapi tidak, sebenarnya di alam bawah sadar kita sudah nyaman dengan itu. Kita sudah buat tempat tersendiri untuk itu. Dia sudah tertutup rapat. Waktu mau dibuka, masih ada di dalam gitu. Itu gitu. Nah gitu. Jadi sekali lagi, waktu kita melihat pengudusan, bagaimana kita bisa melihat kita bertumbuh di dalam kekudusan ya ini gitu saudara. Tapi saudara, ini juga ya, waktu kita bicara pengudusan berkaitan dengan perbuatan baik, waktu kita sendiri ya melihat pertumbuhan kita gitu ya, hari demi hari, Tuhan makin ubahkan, Tuhan makin perbaharui, makin belajar di dalam makin belajar semakin serupa Kristus. Bukankah kita waktu melihat kita yang berubah, justru kita makin dikuatkan saudara. Kita kayak makin diteguhkan. Kita makin saudara, makin dibawa untuk terus beriman kepada Tuhan. Karena apa saudara? Waktu kita melihat ini, hasil pengudusan yang nyata, kita melihat perubahan, kita makin saudara, makin bersuka cita kan. Ternyata saya tuh dipimpin Tuhan loh. Makin hidup, makin serupa Kristus. Nah itu kita kan makin diteguhkan kan di dalam bagian itu. Karena gini ya saudara, waktu saudara melihat pertumbuhan saudara gitu ya sendiri. Apakah saudara makin ragu dengan keselamatan? Saya ragu ini. Saya bertumbuh semakin baik. Berarti saya ragu dengan keselamatan saya semakin jauh dari kan tidak kan? Waktu kita justru bertumbuh di dalam pengudusan, kita melihat Tuhan mengubahkan saya, justru kita makin diteguhkan loh imannya. Kita makin dikuatkan, kita terus didorong, dipimpin di dalam hidup di dalam kekudusan loh. Begitu. Sama seperti contoh, kita lihat teman kita, saudara contoh melihat contoh melihat Gea gitu ya. Gea ini makin hari makin bertumbuh loh. Makin beda loh contoh. Di dalam kekudusan, kasihnya gitu ya. Kepeduliannya gitu ya.
dan lain-lain. Waktu saudara lihat Gea, apakah saudara bukankah saudara makin lama juga, maksudnya ya maksudnya, tapi saudara jangan jadikan ini candaan, saudara jadi skeptis. Kok kamu tiba-tiba berubah ya? Enggak sih, ada apa ini? Ada U di balik B gitu ya? Bukan. Tapi maksudnya begini saudara, kalau saudara lihat teman-teman saudara gitu, yang dulu mungkin tiba-tiba berubah jadi Z, maksudnya ada perubahan yang signifikan. Bukankah saudara semakin ini ya, saudara juga dibawa kepada sukacita, makin diyakinkan, luar biasa, maksudnya puji Tuhan ya, bersyukur gitu, ada pertumbuhan. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan baik, hasil dari proses pengudusan ini, itu justru semakin meneguhkan kita, semakin memimpin kita. Peneguhan ini buat kita tuh semakin terus hidup di dalam kekudusan gitu. Justru bukan buat kita ragu gitu. Bukti-bukti buah-buah ini gitu. Nah, mungkin ya contoh ya, buah roh di dalam Galatia, saudara bisa lihat di sana kan. Orang yang bertumbuh di dalam kekudusan itu pasti menghasilkan buah. Coba kita buka saja ya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ya kalau tidak salah. Galatia pasal yang kelima ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi saudara lihat ya, tapi begini, coba kita mundur dulu ke atas ya. Saudara lihat ayat 16, maksudku ialah hiduplah dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara lihat, ini sejalan tidak dengan yang tadi? Sejalan saudara. Tadi Paulus bilang apa? Kita mati bersama Kristus di dalam kedagingan. Tapi kita juga dibangkitkanlah Kristus. Di sini juga kita dikasih tahu. Kita hidup oleh roh dan tidak menuruti keinginan daging. Nah, hasil daripada kita hidup di dalam roh, di dalam proses pengudusan dilakukan oleh Roh Kudus, itu menghasilkan buah ini saudara. Yang tadi kita lihat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri saudara. Jadi saudara lihat ya, coba saudara mungkin bisa renungkan ini saudara. Di rumah nanti, bahkan mungkin sekarang, saudara pikirkan ya. Bertumbuhkah saya di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama? Cintakah saya kepada orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada saya gitu? Mengampunikah saya kepada orang-orang yang mungkin sebelumnya saya benci gitu? Adakah damai sejahtera gitu? Apakah saya hidup di dalam kekhawatiran? Adakah kesabaran terhadap orang lain? Punyakah saya hati yang murah hati? Atau mungkin selama ini dipenuhi dengan kedengkian gitu? Kebaikan gitu saudara. Waktu saudara melihat mungkin orang yang sulit, susah gitu ya. Apakah saudara itu ini loh saudara, didorong oleh belas kasihan gitu ya. Kesetiaan gitu ya saudara. Kesetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada sesama begitu. Ya kalau bicara mengenai kesetiaan itu juga bicara mengenai, kalau bicara kepada sesama ya artinya apa saudara? Kita tidak ya mungkin mengkhianati orang dan mungkin membicarakan orang di balik itu. Tapi waktu kita bicara kesetiaan ini juga bicara mengenai kesetiaan kita kepada Tuhan ya. Kalau kita bicara mengenai kesetiaan kepada Tuhan itu artinya bicara mengenai bahwa tidak ada yang kita tempatkan di dalam hati kita selain Tuhan. Nah ini bicara mengenai berhala juga ya. Waktu kita bicara kesetiaan artinya hanya Tuhan yang kita sembah. Dan bukan berhala. Tapi begini saudara, nah ini juga menarik ya. Waktu kita bicara mengenai berhala, dulu itu kan kalau kita bicara 10 perintah, itu kan waktu bicara berhala itu berkaitan dengan hal apa saudara? Hal-hal fisik kan? Janganlah kamu membuat patung, betul sih hal-hal patung. Tapi sekarang saudara, itu sekarang bukan soal hal-hal fisik lagi. Kadang itu hal-hal yang abstrak tidak kelihatan. Apakah 10 perintah Allah salah waktu bicarakan tentang hal-hal fisik? Tidak salah. Karena pada akhirnya saudara, mau berhala itu berupa fisik, mau berhala itu berupa hal yang mungkin tidak kelihatan, tidak fisik. Pada akhirnya, apa yang kita sembunyi di dalam ini, yang lebih daripada Tuhan, itu akan nampak keluar. Berhala itu akan selalu mewujudkan aslinya dengan apa? Dengan kita ini. Berhala sekarang bukan lagi sesuatu yang mungkin diciptakan oleh tangan, tapi sesuatu yang diciptakan oleh hati. Kalau dengan tangan mungkin patung ya, dalam sepermintaan, tapi sekarang diciptakan oleh hati gitu saudara. Apa yang saudara ciptakan di sana? Mungkin
Mungkin yang saudara ciptakan di sana mungkin pride atau kesombongan gitu. Dan lain-lain gitu. Tapi biasanya kalau bicara berhala di hati, nah beberapa waktu yang lalu saya sempat juga dapat materi dari ada dosen yang juga bicara, kita ada singgung dan bahas mengenai berhala ya. Itu ya pelajaran konseling. Waktu kita bicara berhala, ya kenapa kita bicara berhala tadi, karena bicara kesetiaan. Kadang berhala itu saudara, bukan kita tidak tahu itu berhala. Kita tahu itu berhala. Kita tidak sebenarnya dibodohi oleh berhala. Tapi terkadang kita loh yang sendiri memanipulasi berhala. Sekali lagi ya, kadang kita, jangan ngomongin dulu, mungkin dulu orang dibohongi oleh berhala gitu ya. Dulu ya orang-orang menyembah banyak dewa dan sebagainya. Tapi sekarang mungkin kita tidak dibohongi oleh berhala. Tapi kita yang memanipulasi berhala. Karena kenapa saudara? Kita pakai berhala-berhala ini, contoh pride atau kesombongan. Untuk apa saudara? Untuk memuaskan kita gitu. Nah rasa memuaskan ini, yang berhala yang kita pakai untuk memuaskan kita, itulah yang namanya berhala. Jadi kita itu pakai berhala untuk memuaskan ini saudara gitu. Jadi sekarang ya berubah jadi sekarang ya. Jadi kita pakai berhala untuk apa? Untuk memuaskan keinginan kita, hasrat kita, merasa lebih baik. Wih, aku merasa harga diriku di sana loh, dipuaskan, dipenuhi di sana. Nah, itu ya tadi kita bahas itu karena bicara mengenai kesetiaan ini. Kalau kita lanjut ada kelemah lembutan, penguasaan diri saudara, penguasaan diri ya. Jadi saudara lihat bahwa kalau kita bertumbuh di dalam buah roh ini, bagaimana kita tahu kita bertumbuh di dalam pengudusan? Lihatlah ini gitu. Tapi bukan hanya ini, ada juga banyak yang lain gitu ya. Bagaimana kita berani mungkin menolak dosa, berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran, ya itu juga gitu. Ada seorang dosen yang pernah kasih nasihat juga pakai gambaran ini saudara. Jadi ada beberapa orang teman gitu ya, ada bicara mengenai inilah relationship dengan pasangan gitu ya. Dia bilang begini saudara, kita itu waktu contoh saudara yang masih pacaran atau ya sudah menikah, kita waktu punya pasangan itu kita sangat mengasihi, mencintai dia. Tapi jangan lupa, sebagai orang Kristen kita tahu kasih itu tidak pernah berjalan sendiri. Kasih itu berjalan beriringan dengan yang lain. Ingat, bagian terakhir dari buah roh apa? Pengendalian diri. Kita tuh mencintai, mengasihi, contoh pacar kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga harus mengendalikan diri. Karena cinta yang liar itu bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena saya cinta dia, saya juga harus mengendalikan diri. Contoh, di tempat umum saya tidak serta-merta contoh, bahkan peluk atau cium. Karena ya belum menikah dan sebagainya. Atau mungkin bahkan ya orang yang sudah menikah pun dan lain sebagainya gitu. Saudara dan lain, orang tua yang mencintai anaknya itu pasti akan memberikan es krim lah. Waktu anaknya, "Ma, saya mau es krim," dan sebagainya, coklat gitu. Pasti kasih. Tapi orang tua yang baik tidak lupa bahwa es krim yang banyak itu justru mematikan dia, membunuh dia gitu. Dia cinta, dia berikan, tapi dia juga ada aspek pengendalian ini loh saudara, pengendalian diri. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kita bisa melihat kita juga bertumbuh di dalam pengudusan ya dari ini. Waktu kita bilang kita dipenuhi kasih, di saat yang sama tidak boleh juga mengabaikan yang lain. Jadi ini semuanya berjalan beriringan gitu ya saudara. Jadi kita melihat di sini. Nah, waktu kita mungkin kembali ke yang tadi Roma tadi ya. Nah, waktu kita melihat bahwa di dalam pengudusan itu ternyata berkaitan dengan yang namanya perbuatan baik. Kita itu waktu lihat ini ternyata kita, yang tadi saya bilang, kita didorong untuk ternyata hidup terus bagi Tuhan loh saudara. Contoh ya, waktu contoh kita melakukan perbuatan dosa atau kelaliman gitu. Kita tuh ditegur oleh hati nurani kita. Aduh kamu salah, kamu sudah contohnya melakukan dosa, kamu sudah jatuh gitu. Waktu kita melakukan salah dosa itu, kita diingatkan oleh Tuhan. Dan waktu kita diingatkan, kita dibawa kepada sikap hati yang cepat bertobat. Dan kemudian mau terus hidup di dalam kekudusan, kebenaran. Nah di situ, waktu kita itu bertumbuh di dalam pengudusan, justru waktu kita contoh, ya tentu
bukan atas dasar keinginan kita juga, tapi juga karena keinginan kita juga, kita dicobai, kita jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, justru bagian ini itu membawa kita untuk terus hidup di dalam pengudusan itu, saudara. Jadi sekali lagi, tidak ada pengudusan yang ketika seorang itu dikuduskan, itu tidak membuat dia berkarya atau tidak membuat dia itu menghasilkan buah-buah yang menyatakan bahwa dia itu di dalam proses pengudusan. Gitu. Jadi kita bisa melihat bagian ini bahwa sampai sejauh ini sudahkah kita juga bertumbuh di dalam proses pengudusan? Semakin kita bertumbuh di dalam proses pengudusan, kita itu semakin sadar loh, ternyata tuh kita kurang. Waktu kita berproses di dalam pengudusan, kita justru bukan makin hari makin lihat diri kita yang cukup, saudara. Nah ini yang saya mau kasih tahu, saudara. Waktu kita bertumbuh di dalam proses pengudusan, salah kalau kita justru makin hari makin melihat diri kita yang cukup. Enggak, itu mungkin pengudusan yang salah, konsep yang salah. Mungkin kita salah kalau kita sedang bertumbuh ke arah sana. Justru waktu kita sedang dikuduskan, makin hari kita makin rasa diri kurang. Makin hari kita makin rasa diri kita nih berdosa, tapi dalam pengertian bahwa kita perlu butuh Tuhan gitu. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Pengudusan yang membawa atau menyetir kita kepada diri yang merasa cukup. Wih, ternyata saya cukup juga. Cukup baik, cukup kudus. Wih, lebih baik daripada itu, salah loh, saudara. Tidak. Itu saudara bisa jatuh kepada yang tadi ya. Menghakimi, lihat orang lain sedikit, lain sebagainya. Tidak mau bahkan bersinggungan atau merangkul orang-orang yang jatuh. Itu sulitnya di situ nanti. Tapi waktu kita mengerti, bertumbuh di dalam proses pengudusan, kita sadar diri yang makin kurang, maka ketika menyadari diri yang kurang ini, itu terus meminta pimpinan Tuhan, dan waktu melihat orang lain, itu justru merangkul juga orang yang sedang di dalam proses pengudusan itu, begitu. Nah, tapi yang terakhir juga adalah begini, saudara. Waktu kita di dalam pengudusan ini, juga mengantar kita untuk hidup bagi Allah. Saya mau kembali kepada Roma yang tadi ya, Roma pasal 6. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara lihat bahwa di ayat terakhir, dari ayat 5 itu sampai ayat 14, itu terus mengulang kalimat bahwa kita tuh tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, waktu kita diarahkan kepada hidup di bawah kasih karunia, maka kita mengerti hidup di bawah kasih karunia ini bukan lagi hidup yang disetir, dikontrol oleh kehendak dan kemauan kita, tapi dipimpin oleh kehendak Allah. Nah, waktu dipimpin oleh kehendak Allah ini, maka di dalam proses pengudusan itu kita makin diarahkan untuk hidup bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri, bukan ikut wacana kita, tapi ikut keinginan Tuhan. Nah, sekali lagi, itulah kenapa saya tutup dengan ini. Waktu kita di dalam proses pengudusan, kita ke dalam makin dikuduskan, tapi juga keluar di dalam aspek-aspek di dalam bagian yang lain, menjangkau semua aspek kehidupan dan masuk ke dalam semua bagian hidup. Ke dalam kita dipimpin untuk hidup terus bagi Tuhan. Waktu kita keluar, kita juga dipimpin untuk hidup bagi Tuhan juga dan melayani sesama. Jadi kita bisa melihat bahwa aspek pengudusan ini harusnya terus membawa dan memimpin kita untuk hidup di dalam kekudusan bagi Tuhan. Gitu. Jadi di dalam proses pengudusan ini, bagian yang terakhir adalah menjawab pertanyaan, jadi bagaimana? Mungkin pertanyaan Paulus ya, bolehkah kita bermain-main di dalam dosa ya? Tidak gitu. Tapi Kak, saya masih bergumul gitu. Atau Pak, saya masih bergumul, Bu, saya masih bergumul di dalam dosa. It's okay.
setiap kita pasti akan bergumul dan berperang melawan dosa. Itu tidak salah gitu. Orang yang sudah dibenarkan bahkan masuk di dalam pengudusan itu akan mengalami fase itu, tahap itu gitu. Nah, justru yang jadi pertanyaan ya, kalau orang yang tidak mengalami tahap itu mungkin ya belum dipanggil gitu. Tapi kita yang ada di dalam proses pengudusan ini, kita makin hari makin diubahkan, makin dikuduskan, dipimpin untuk terus hidup di dalam kebenaran, harusnya makin membenci dosa dan mencintai kebenaran, mencintai keadilan dan membenci contoh kefasikan dan lain-lain. Ya, kiranya Tuhan pimpin kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan boleh menolong kami berbicara mengenai pengudusan. Pimpinlah kami Tuhan. Di dalam pengudusan di dunia ini kami sadar bahwa pengudusan di dunia ini adalah pengudusan yang belum sempurna. Nanti ketika Tuhan memanggil kami, barulah Tuhan boleh menguduskan kami seutuhnya sempurna. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menguduskan kami setiap hari itu boleh memimpin kami, memampukan kami untuk berproses di dalam pengudusan. Mungkin ketika kami berproses di dalam pengudusan itu, ada hal-hal yang harus dikikis, dibuang, ada rasa sakit. Tapi kami tahu bahwa di dalam proses pengudusan itu Tuhan akan menolong dan memampukan kami, memberi kami kekuatan untuk melawan dosa, melawan kedagingan, melawan keinginan-keinginan kami yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, supaya kami boleh hidup kudus dan hidup bagi Tuhan. Pimpinlah kami semuanya ya Tuhan, supaya kami makin hari makin dikuduskan serupa Kristus dan bukan serupa dunia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.